Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar pagi ini? Semoga sudah semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Mari kita awali aktivitas kita sepanjang hari ini dengan berjumpa dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu di pagi hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur. Oleh anugerah-Mu kami boleh melewati malam dengan istirahat, dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar dan siap untuk melakukan semua pekerjaan dan aktivitas kami sepanjang pagi hingga malam nanti. Kami sungguh menyadari kami membutuhkan Tuhan yang menolong kami dan memberkati kami. Dan firman-Mu mengarahkan hidup kami agar apa yang kami lakukan sepanjang hari ini boleh berkenan kepadamu, memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, bacaan kita pagi ini terambil dari Kitab Keluaran 2 ayat 1 sampai ke 12. Demikian pembacaan Alkitab. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Saudara, mengalami peristiwa penampakan Tuhan adalah satu hal yang istimewa. Tuhan berkenan berjumpa langsung dengan manusia. Bukankah itu luar biasa, bukan? Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, menceritakan peristiwa penampakan Tuhan kerap terjadi pada orang-orang tertentu yang dikehendakinya. Para nabi,
para rasul, serta murid-murid lainnya. Namun peristiwa itu tidak terjadi begitu saja. Perjumpaan yang istimewa itu terjadi karena Tuhan punya satu maksud dan tujuan yang khusus. Hal ini penting untuk kita cermati. Bacaan Alkitab kita pagi ini menceritakan bahwa Musa mengalami penampakan Tuhan. Pada ayat yang kedua dikatakan, Tuhan menampakkan diri dalam wujud nyala api yang keluar dari semak duri. Dari cerita selanjutnya kita membaca, penampakan Tuhan itu mempunyai maksud dan tujuan yang khusus, yaitu untuk menyampaikan tugas pengutusan Tuhan kepada Musa. Tuhan mau memakai Musa untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, tempat di mana bangsa pilihan Tuhan itu menjalani perbudakan dan mengalami masa-masa yang berat dalam penderitaan dan tekanan. Mereka berseru dan berteriak kepada Tuhan, dan seruan serta teriakan mereka didengar dan direspon oleh Tuhan. Pengalaman berjumpa dengan Tuhan dalam wujud api yang keluar dari semak duri adalah pengalaman pertama Musa. Penampakan itu, saudara-saudara, bukan sekedar fenomena tanpa makna atau sekedar pertunjukan kuasa ilahi. Tetapi lewat perjumpaan yang unik tersebut, Tuhan memanggil dan mengutus Musa. Tuhan mau memberi tugas yang penting kepada Musa. Tugas itu merupakan pekerjaan besar yang akan dilakukan Tuhan untuk bangsa Israel. Dan Musa akan mengambil peran yang sangat penting di dalamnya, yaitu memimpin dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan telah mendengar seruan dan teriakan umatnya. Tuhan memperhatikan kesengsaraan bangsa Israel dan berkenan menyelamatkan mereka. Tugas yang diterima Musa itu tentu bukan suatu tugas yang mudah untuk dikerjakan. Karena itu, pengalaman perjumpaan Musa dengan Tuhan dengan cara yang unik dan khusus itu menjadi berarti dalam meneguhkan dan menguatkan Musa, bahwa dirinya akan melaksanakan tugas panggilannya dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala hal yang bahkan mustahil dan melampaui akal serta logika manusia. Perjumpaan Tuhan bersama dengan Musa yang menampakkan diri kepadanya, meneguhkan dan menguatkan Musa, bukan hanya ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi juga ketika ia harus kembali menghadapi dan menyelesaikan masa lalunya di Mesir. Sejak ia melarikan diri dari tempat di mana ia dilahirkan dan dibesarkan itu. Oleh karena pertolongan Tuhan, maka Musa dapat dan sanggup melakukan semua tugasnya. Ayat yang ke-10. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Demikian kata Tuhan kepada Musa. Tuhan menampakkan diri kepada Musa untuk memberikan kepadanya tugas pengutusan. Apa pesan penting bacaan kita pagi ini? Yaitu bahwa Tuhan bukan sekedar muncul untuk dilihat, ditonton atau menjadi sensasi semata. Penampakan Tuhan tidak selalu dialami oleh setiap orang. Mengapa? Karena inisiatif terjadinya penampakan bukan datang dari manusia, tetapi dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan yang memilih dan menentukan kapan, di mana, dan kepada siapa Dia berkenan menampakkan dirinya. Tuhan juga menampakkan diri bukan sekedar muncul untuk dilihat, ditonton atau menjadi sensasi, tetapi karena ia mempunyai maksud dan tujuan yang khusus. Mungkin ada di antara kita yang punya kerinduan dan ingin sekali mengalami penampakan Tuhan. Namun,
Bila hal itu belum dan tidak pernah terjadi, bukan berarti Tuhan mengabaikan kerinduan kita atau bahkan tidak memberkati kita. Bukan seperti itu. Tetapi karena sesungguhnya Tuhan yang tahu mengapa ia harus melakukannya, kapan, di mana, dan kepada siapa. Jadi kita tidak perlu berkecil hati bila kita belum atau tidak pernah mengalaminya. Tahukah saudara-saudara, berusaha mencari fenomena penampakan Tuhan dan peristiwa spektakuler bukanlah yang terpenting sebagai orang percaya. Melainkan sesungguhnya yang terpenting adalah bagaimana kita memahami dan melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan dan hidup dalam kekudusan serta penyertaan Tuhan. Tuhan telah memberikan kepada kita hari yang baru. Siapkah saudara menjalani hidup sepanjang hari ini? Menjadi berkat bagi keluarga kita di rumah, menolong sesama yang membutuhkan bantuan kita, mendoakan mereka yang sakit di rumah atau di rumah sakit, mendukung mereka yang sedang berduka cita, dan lain sebagainya. Tuhan menyertai dan akan memakai saudara untuk menjadi saluran berkat-Nya bagi sesama. Bersukacitalah dan bersyukurlah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dalam bentuk yang sederhana dan biasa-biasa saja, sesungguhnya Tuhan kerap datang kepada kami dan menyatakan kehendak-Mu. Karena itu kami mohon berikanlah kami kepekaan dan ruang hati yang luas untuk selalu mau belajar dan membuka diri bagi penyataan-Mu yang Kau berikan kepada kami, agar dalam hidup yang kami jalani ini, Engkau bekerja, Engkau berkarya bagi dunia, bagi sesama melalui hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk menyambut setiap tugas panggilan-Mu dengan sukacita dan melaksanakannya juga dengan kesungguhan hati kami. Sehingga melalui semua tugas yang kami kerjakan dan panggilan yang kami wujudkan itu, nama-Mu dipermuliakan dan kasih-Mu dapat sampai kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, karena itu kami menyerahkan seluruh hari ini dengan semua pekerjaan, semua pelayanan, dan aktivitas kami. Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami terus mendoakan saudara kami yang masih dalam kondisi sakit, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan menolong mereka, menghibur, menguatkan, meneguhkan, baik mereka yang sedang menjalani sakit maupun keluarga yang merawat dan mendukung. Kesabaran dan juga sukacita tetap Tuhan limpahkan. Kami teringat saudara kami yang sedang berduka cita, karena ditinggalkan oleh kekasih hati mereka. Tuhan kiranya menghibur, menopang, dan menguatkan mereka pada masa-masa duka dan kehilangan ini. Kami terus berdoa juga bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaan dan mengalami masalah ekonomi yang sangat serius. Tuhan, hiburkan, kuatkan, topanglah dan tolonglah, dan berikanlah jalan yang terbaik bagi saudara kami. Dan ketika kami sebagai umat-Mu mempunyai kesempatan dan mampu untuk menolong, biarlah kami boleh terus membuka hati kami untuk dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi mereka. Kami doakan bangsa negara kami doakan Presiden Jokowi bersama dengan seluruh pemerintah yang memikirkan dan mencari jalan yang terbaik bagi bangsa ini di masa-masa sulit ini. Biarlah Tuhan menolong dan menopang mereka.
Terima kasih Bapa untuk doa pagi yang boleh kami nikmati. Untuk saat teduh yang menenangkan dan mendamaikan hati kami. Dan memberikan kepada kami kekuatan untuk boleh memulai semua aktivitas kami. Bersama dengan Tuhan kami akan melangkah. Oleh berkat Tuhan kami akan berkarya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.